Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Atang. Kali ini Kang Atang akan jalan-jalan menuju ke salah satu air terjun, yaitu namanya Curug Wangun. Seperti apa air terjun itu? Mari kita lihat ke sana. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan kesini cukup lumayan tanjakannya, di awal cukup melelahkan, jadi santai, diatur napasnya, jangan banyak bicara, sesuai porsi masing-masing. Oke. Rekan-rekan yang akan mengunjungi ke tempat-tempat wisata, rekan-rekan wajib melalui jalur yang sudah ditentukan, dan rekan-rekan juga wajib untuk membayar karcis ya, karcis untuk masuk. Jadi rekan-rekan harus resmi supaya menjaga juga keamanan rekan-rekan, karena biasanya di karcis itu ada yang namanya asuransi untuk menjamin apabila terjadi segala sesuatu hal yang terjadi di perjalanan kita. Jadi rekan-rekan wajib mematuhi aturan untuk keselamatan rekan-rekan, juga untuk ketenangan rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan harus membayar tiket masuk kalau akan menuju ke tempat wisata dimanapun, kapanpun. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, saya sudah sampai di Curug Wangun. Bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat, ini ada Curug Wangun di hadapan kita. Indah sekali. Oke, kita ke sana. Oke, rekan-rekan, saya sebentar lagi akan sampai ke air terjunnya. Ini adalah salah satu mata air yang asli dari wilayah Curug Wangun. Ini air bisa langsung kita manfaatkan, kita minum, cukup segar ya. Jadi kalau rekan-rekan kehausan bisa langsung minum air ini, atau untuk masak dan sebagainya. Ini cukup menyegarkan sekali. Nah, sekarang langsung kita lanjutkan lagi perjalanan kita langsung ke air terjun.
rekan-rekan, akhirnya saya sudah sampai di Curug Wangun. Lihat rekan-rekan, Curug Wangun yang sangat indah. Oke, kita nikmati. Air terjunnya sangat deras sekali sekarang musim hujan, dan juga bisa disaksikan di sebelah kanan saya air terjunnya kurang maksimal. Biasanya itu airnya banyak juga, jadi mungkin ada sesuatu hal yang merubahnya. Oke. Rekan-rekan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkunjung ke air terjun. Yang pertama tentunya ya kesiapan fisik kita harus sehat, rekan-rekan semua. Biasanya air terjun itu berada di wilayah yang tinggi atau dataran tinggi, ya, dataran tinggi, atau berada di bawah dataran tinggi. Jadi air terjun itu. Jadi rekan-rekan perlu waspada di perjalanan, apalagi musim hujan. Rekan-rekan harus pertimbangkan juga cuaca. Ketika musim hujan, rekan-rekan perlu diingat resikonya sangat banyak. Pertama, bisa terjadinya longsoran di jalanan karena tadi berada di wilayah yang dataran tinggi atau pegunungan. Dan juga hati-hati dengan airnya. Apabila terjadi banjir bandang atau karena cuaca tidak menentu, tidak mendukung, rekan-rekan harus tahu perubahan air yang terjadi. Awal air terlihat seperti ini jernih. Ketika rekan-rekan sedang bermain atau senang-senang dari terjun seperti ini, melihat air berubah warnanya menjadi seperti coklat gitu ya, atau warna yang keruh, tiba-tiba berubah. Nah, itu waspada, rekan-rekan harus segera evakuasi diri, harus segera berangkat karena itu akan terjadi hanya hitungan menit saja. Mungkin ini akan terjadi banjir bandang atau terjadinya longsor dan sebagainya. Jadi perlu rekan-rekan hati-hati. Nah, itu salah satunya. Dan selanjutnya rekan-rekan juga perlu tahu resiko-resiko yang akan terjadi lagi. Jadi jangan sampai kita bermain, kita ingin senang-senang datang ke lokasi untuk menikmati alam, yang terjadi sebaliknya, tidak terjadi senang-senang, malah terjadi potensi bencana untuk kita. Nah, itu harus diminimalisir oleh kita dalam keilmuannya. Ya, rekan-rekan bisa melihat air terjun yang berada di hadapan saya ini. Nah, ini akan berpotensi keindahan juga, gitu kan ya, juga berpotensi bencana. Jadi ketika karena ini di atasnya kita tidak tahu seperti apa, ya, seperti apa, mungkin ada batu-batu lepas di atas yang terbawa air.
ini bisa juga menjadi bencana buat kita, karena batu ini akan melempar dan akan jatuh dari atas seperti dilempar dengan tenaga yang sangat kuat. Nah, itu sangat berbahaya. Banyak sekali terjadi, bahkan orang sampai meninggal, gitu ya. Nah, ini perlu kehati-hatian, Ini untuk rekan-rekan supaya liburan rekan-rekan menjadi indah dan luar biasa. Oke. Terus rekan-rekan perlu diingat juga ketika rekan-rekan berkunjung ke alam bebas, tadi jaga etika. Jadi adat istiadat setempat itu harus dipatuhi oleh rekan-rekan. Pertama, rekan-rekan harus datang sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Rekan-rekan harus membayar tiket masuk, dan rekan-rekan perlu bertanya treknya seperti apa kepada petugas, treknya seperti apa, keadaan alamnya seperti apa, kondisi alamnya seperti apa, dan apa saja larangan yang harus kita hindari, apa saja yang kita diperbolehkan untuk di lokasi. Dan ingat, rekan-rekan juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketika rekan-rekan membuang sampah dari rumah, usahakan rekan-rekan bawa lagi ke rumah. Walaupun di lokasi wisata itu ada wadah sampah, jadi rekan-rekan usahakan untuk dibawa saja, jangan disimpan di lokasi wisata, biar tidak terjadi penumpukan sampah dan menjadi bencana juga nanti untuk kita semua. Biar semua wisata yang kita kunjungi tetap bersih dan asri. Titip rekan-rekan, kemanapun harus disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.